bukan orang-orang yang tidak setia. Bahasa sesungguhnya begini, hai kamu pecina-pecina dan penyembah-penyembah berhala. Hey you, idolaters and adulterers. Lebih tepatnya itu maksudnya. Tapi bahasa Indonesianya dibikin orang-orang yang tidak setia pada umumnya. Bagus, saling melengkapi, santun sekali, mudah sekali untuk dicerna. Tetapi kasarnya itu tidak boleh dihilangkan. Hai kamu, pecina-pecina, penyembah-penyembah berhala. Tahukah kalau orang-orang yang suka bertengkar itu punya masalah serius? Kami hikmat-Mu, dan juga hamba berdoa supaya Engkau mengubah sifat-sifat buruk kami. Mungkin ada karakter-karakter kami yang kurang ya Tuhan. Tuhan Yesus, hamba percaya setiap firman ini berguna bukan hanya untuk mendidik, memperbaiki kesalahan, tapi juga melengkapi kami. Yes, memperlengkapi kami untuk setiap tugas-tugas besar yang menanti kami di depan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Kau jadikan kami pembawa damai, menjadikan kami ya Tuhan Yesus perombak tembok-tembok yang runtuh, menjadikan kami orang-orang yang Kau pakai dan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hamba-Mu mau mengimpartasikan value, nilai-nilai kerajaan dan nilai-nilai kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saya merasa Tuhan itu akan memakai setiap kita dengan cara yang beda. Di awal tahun demikian, lebih baik kita sekarang mempersiapkan diri untuk perkara-perkara besar yang akan terjadi. Tuhan ingin sekali Anda dan saya menjadi orang yang memperbaiki, bukan yang merusak. Menjadi orang yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Kecuali yang kita runtuhkan adalah dosa dan kebiasaan buruk kita. Saya kasih judul khotbah saya, jangan hobi bertengkar. Jikalau ada di antara kita masih hobinya ini ya, kita harus ganti hati. Jangan hobi bertengkar, kita baca sama-sama ayatnya di Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai 6. Waktu sambil Anda mempersiapkan, kita baca firman. Saya ingat waktu saya kecil dulu nonton itu loh, kartun Tom and Jerry. Kucing sama tikus kejar-kejaran lari. Pentung-pentungan, pukul-pukulan. Saya masih kecil aja. Pertama sih senang sekali lihat itu, wah seru sekali. Tapi lama-lama saya jadi bosan. Ini sampai kapan? Saya masih bocah kecil. Masih umur berapa saya lupa. Tapi dalam hati saya sudah punya perasaan, ini ya, sampai kapan dia mau beginian? Dan saya nggak melihat bahwa itu jalan keluar, yaitu dengan cara bertengkar. Dari sejak kecil Tuhan mempersiapkan agar suatu hari saya jadi hamba Tuhan. Lihat kartun gitu, namanya anak kecil, imajinatif, pasti seneng kan? Tapi di hati saya ada value, ada nilai, tiba-tiba ditaburkan. Sampai kapan? Nanti waktu saya kenal Yesus di usia remaja saya, semua itu kembali. Saya mau jadi seorang yang ramah, pendamai, dan pembawa damai kepada sesama. Hobi saya bukan berantem, karena kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah, yaitu putra-putri damai sejahtera. Tom and Jerry, they're never happy. Kalau masih ada hubungan-hubungan kita yang geronjalan, dari tahun lalu masih ada bawaan, masih ada kerusakan, ayo kita sengaja lawan arus karena kita ikut Yesus. Mari kita perbaiki itu. Selama bisa, kalau itu tergantung pada dirimu, hiduplah dengan damai bersama dengan orang lain. Mari kita baca dulu ya ayat yang pertama sampai ayat 6 bunyinya, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kata sengketa di situ itu artinya war, bukan cuma berantem. Kalau pertengkaran itu bahasa Inggrisnya quarrel, atau yang disebut dengan konflik-konflik biasa. Tapi kalau sengketa sudah bukan biasa, itu sudah pergi berperang. Kalau yang satu itu pertengkaran itu level 1, ya konflik itu pasti ada. Nggak bisa kita hidup tanpa konflik sih. Tapi jangan hobi. Hobinya konflik sama orang. Kalau sengketa itu sudah musuh bebuyutan. Coba bedakan levelnya ya. Sengketa sudah level 2. Udah jadi kebiasaan. Memang ada orang itu yang sukanya bermusuhan. Kalau nggak berantem itu rasanya kok nggak enak. Sengketa ini adalah orang yang memang suka cari gara-gara. Dan memang selalu berperkara. Dan kalau giliran dia yang disalahi, dia nggak akan lepaskan. Dia gigit seperti anjing ras apa itu, yang kalau sekali betul-betul cakot lawannya, dia nggak bisa lepaskan, mau dipentungi juga nggak mau. Sengketa ini sudah di level yang serius. Terjadi perpecahan, terjadi kehancuran, tuntut-tuntutan. Dan Tuhan tidak mau kita itu masuk ke dua lubang ini. Kalau konflik sih pasti. Cuman kita harus mengerti bagaimana kita mengelola konflik itu. Dan menjadikannya batu tumpuan, bukan batu sandungan. Perbedaan harusnya membuat kita semakin bisa berbesar hati dan juga semakin bisa mengampuni. Tapi ada orang yang nggak hanya bertengkar. Dia lanjutkan sampai berseteru, sampai bersengketa. Bukankah datangnya dari mana? Coba sengketa dan pertengkaran itu. Dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Dibutuhkan 2 orang untuk bisa nari tango. Atau caca-caca. Caca-caca sih bisa sendirian, tapi kalau ada partnernya. Dibutuhkan juga 2 orang untuk bisa bertinju. Dibutuhkan juga 2 orang untuk bisa berantem. Mungkin berawal dengan konflik biasa. Tetapi kalau sudah sampai di taraf benci-bencian, dan kepahitan, saya rasa dua-dua mulai berperan. Hawa nafsu itu adalah biang keroknya. Dia saling berjuang di dalam tubuh kita. Apakah hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu? Itu namanya egomu. Ego itu apa? Ini loh ego. Aku. Gak bisa berantem itu langgeng. Bertengkar itu gak bisa lama. Kalau salah satu ngalah atau salah satunya bisa mencari kehendak Allah. Gak bisa. Dibutuhkan 2 orang untuk berdansa. Nggak bisa awet. Nggak bisa lama. Kenapa? Kalau tidak ada ego atau kalau kita tidak mementingkan diri sendiri. Aku. Pasti satu titik. Konflik itu berhenti. Tengkar nggak jadi. Dan masih menemukan solusi. Karena itu jangan terlalu seru. Kalau kita itu sedang berseteru dengan seseorang atau kalau kita sedang berbeda pendapat. Kita harus ingat, prinsipnya apa? Jangan bermain di selokan. Di area-area di mana yang sifatnya warnanya abu-abu, bukan tentang bukan hal-hal yang fundamental, bukan hal-hal yang sifatnya itu mendasar sekali. Nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya untuk mengalah. Kecuali kalau hal-hal yang sifatnya prinsip ya. Prinsip, misalnya anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita harus tegas juga kan, misalnya dengan pernikahan sesama jenis, gak apa-apa lah, asal sana suka,
saya kasih restu, nggak bisa. Kita tahu di mana batasnya. Kebenaran itulah komitmen kita. Kebenaran apa? Kebenaran firman. Tapi masalahnya kebanyakan konflik yang nggak perlu di hidup ini, itu adalah seputar hal-hal yang sifatnya petty cash, sifatnya hal-hal sifatnya itu receh. Hal-hal yang sama sekali bukan tentang benar atau salah. Nggak ada kebenaran firman yang dipertaruhkan. Cuman egonya saja tersindir atau keakuannya saja yang tersinggung. Biasanya orang itu tak satu titik tertentu, kalau dia itu sudah sampai benci, marah, kalau sampai sudah konfliknya di luar kendali, itu nggak bisa enggak sih. Ditelusuri semua, ujungnya satu. Ego orang itu yang nggak kena. Yang orangnya tidak kenaan. Alias sudah hatinya itu sudah merasa nggak terima. Itu sudah terkena harga dirinya. Mau nggak mau yang namanya konflik yang berkesinambungan itu pasti ada keangkuhan manusia di dalamnya. Pasti ada akunya di sana. Makanya itu kalau si aku itu dimatikan, kematian daging namanya, nggak jadi apapun juga itu nggak bertelur setan di sana. Saya ngomong gini bukan berarti kalau kita selalu bisa hidup no problem dengan manusia. Kita mau berbuat apa yang baik, apa yang betul, apa yang benar, tetap ada yang nggak suka. Kita nggak usah melakukan apa-apa aja ada yang benci. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah konflik yang bertepuk tangan. Kalau kita nggak sambut dan kalau kita itu tidak mengutamakan harga diri kita, semua pertengkaran itu pasti tidak akan bersambut tangan dalam hidup kita. Ujung-ujungnya kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Jadi keegoisan dalam hati kita itu harus dikontrol. Sebab ego kita selalu menjadi penyebab number one untuk setiap perkelahian di dalam hidup ini. Baik itu pecah kongsian, perceraian, konflik di dalam pelayanan, saling gak terima, gontok-gontokan, kubu-kubuan. Aduh, semua itu kekanak-kanaan. Ini bukan konflik untuk hal-hal yang prinsip. Kalau Anda telusuri sungguh-sungguh diinvestigasi, kita akan menemukan ego manusia berperan. Keegoisan itu yang bermain di kolam yang keruh itu. Karena itu hati-hati dengan egomu. Pastikan jangan kau hidupkan itu si aku. Pastikan kita letakkan yang namanya kekang ilahi di dalamnya, penguasaan diri. Ya aku tahu, aku dirugikan, tetapi lihat gambar besar, kepentingan yang lebih luas. Kalau aku sekarang melakukan sesuatu, yang dirugikan bukan hanya aku. Semua orang yang dirugikan, terutama nama Tuhan. Apalagi kalau sama saudara seiman, mereka berantem ya. Itu yang nanti tertawa adalah setan. Nanti orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan berkata, orang Kristen di antara mereka begitu. Nama Tuhan yang dipermalukan. Meskipun kita bisa dirugikan, kita selalu harus bisa melihat gambar yang lebih besar. Kepentingan bersama itu lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Itu yang Tuhan cinta. Orang yang kayak gitu itu orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan minder. Rendah hati itu tidak meninggikan diri, tidak mengutamakan dirinya sendiri. Selalu mengingat orang lain dan terutama selalu mempertimbangkan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. That's humility. Itulah kerendahan hati. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Selalu mulai dengan ini ya, ini saya sebut dengan dosa mengingini itu bahaya. Gara-gara kepingin sesuatu nggak kesampaian, orang rela membunuh loh. Saya jadi ingat dosanya Raja Daud. Kepingin Batsyeba, bunuh Uria. Orang itu kalau sudah nafsu hatinya ya, bukan hanya seksualita. Pokoknya kalau sudah ada mau, dia harus dapat itu. Nggak tentu orang yang strong will, yang berkemauan keras. Orang-orang yang pelin-pelan pun kalau mau sesuatu, dia mau itu. Dan dia akan kejar dan halalkan segala cara. Dan biasanya, orang kalau kepingin sesuatu yang salah itu
selalu akan bersenggolan dengan orang lain. Entah itu milik orang lain, entah itu sudah di wilayah orang lain, entah itu berarti harus menyingkirkan orang lain atau tidak mempedulikan kepentingan mereka. Pastilah, gak ada yang namanya orang itu berantem sama orang itu karena orang itu suka berantem sama orang lain. Enggak, itu pasti sudah dimulai dengan keinginan di hatinya yang salah. Lalu waktu dia kepingin itu, apapun itu, hatinya pokoknya kudu mau dosa. Orang lain yang berdiri menghalangi akan disikat sama dia. Gak ada orang itu yang suka berantem sama orang lain. Biasanya hatinya udah salah dulu. Makanya orang kan hobinya bertengkar itu pasti salah hatinya. Itu sudah kelihatan, pasti. Lalu kamu membunuh kan, kamu iri hati. Tapi kamu gak mencapai tujuanmu. Ini namanya iri hati yang dicampuri dengan angry, amarah. Lalu dicampuri dengan frustrasi, kamu iri. Kok nggak dapat sih, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu kan? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Jadi kita tahu sekarang kan, bertengkar dan berkelahi itu melibatkan pihak ketiga. Pihak kedua, pihak ketiga, orang lain maksudnya. Tapi iri hati, tidak mencapai tujuanmu itu tidak melibatkan siapa-siapa. Itu adalah masalah pribadimu. Lihat ya, orang yang hobinya berantem ya, itu orang yang bermasalah. Masalah dia sama orang lain itu nomor 2. Itu sudah menjadi manusia problema. Kalau kita itu berantem melulu, coba introspeksi. Jangan-jangan duduk persoalannya bukan di orang lain sih. Diriku sendiri. Tidak bisa kontrol emosi, nafsu, keinginan, pikiran yang salah, prejudis kita, diskriminasi. Kita seringkali menyalahkan orang lain. Orang itu sih gini, dasar orang itu. Tapi kita aneh ya, kenapa 100 orang kita ketemu, 100 kita ajak berantem semua? Jangan-jangan masalahnya di dalam diri kita. Kamu bertengkar, kamu berkelahi, melibatkan orang lain. Pihak kedua, ketiga. Tapi kamu iri hati, tidak mencapai tujuanmu, mengingini sesuatu, tidak memperolehnya. Itu kan di hatimu. Jangan jadi orang yang problema. Justru kita itu selalu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problema. Tuhan ingin memakai kita menjadi berkat. Menjadi berkat itu tidak selalu bicara tentang membagi harta. Membagi berkat itu berarti orang yang menjernihkan suasana, bukan yang memperkeruhnya. Tuhan ingin tahun ini kita menjadi orang demikian. Kepanjangan tangan Tuhan termasuk lidah bibirnya. Hati-hati gunakan mulutmu dan mulutku. Dan kamu tidak memperoleh apa-apanya. Ayat 2b, karena kamu tidak berdoa. Ketara. Orang yang suka berantem ya, yang hobinya bertengkar itu, coba dicek deh. Hidup doanya nggak keruan. Karena orang kalau doa sih nggak akan memulai pertengkaran. Mungkin bisa dicari gara-gara. Yesus aja digara-garain sama orang Farisi kok. Ahli Taurat. Bisa. Tapi tidak akan memulainya. Orang yang tidak berdoa biasanya, yang kehidupan doanya tanda tanya, biasanya yang akan mengikuti kedagingannya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga ayat 3, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Jangan bingung ya. Ada orang yang nggak memperoleh apa-apa karena nggak berdoa. Ada orang yang berdoa tapi nggak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya kasih tambahan ya, sesuatu yang melenceng sedikit. Betapa pentingnya doa ya. Orang dapat sesuatu atau enggak itu tergantung doanya. Jadi jangan malas berdoa tahun ini. Tapi juga diingatkan di ayat ini kita nggak boleh salah berdoa. Sebab orang itu kalau nggak berdoa, sekali berdoa, langsung minta-minta isinya, salah minta. Makanya doa itu bukan hanya minta sih, doa itu cari kehendak Allah dulu. Karena itu kalau doa jangan hanya sekedar kita ucapkan doa, tapi juga baca firman. Pembacaan firman, baca Alkitab, merenungkan, itu juga bagian dari prayer life kita. Kehidupan doa kita, supaya kita itu diarahkan gitu, mintanya jangan ngawur. Nah kalau ada orang berdoa minta istri orang lain padahal dia sudah menikah ya, nggak mungkin Tuhan kasih lah. Kalau sampai dapat itu berarti dosa.
Karena Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya, karena ada firman berkata jangan berzina. Kadang-kadang kita berdoa supaya Tuhan habisi musuh kita, padahal Tuhan suruh kita ngampuni dan mengenal isi hatinya supaya kita diberkati. Bukan supaya musuhmu diberkati. Kamu yang berkati musuhmu, berkatilah orang yang mengutukimu, tapi Tuhan memberkatimu. Jangan kamu doa untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu orang yang hobinya bertengkar biasanya sudah salah kaprah. Dari awal itu sudah salah setelannya, itu sudah salah program. Salah program biasanya kalau dia doa. Juga salah, karena itu ya dia sebelum doa ya tobat dulu. Tobat dulu menurut saya. Doanya itu masuk hadirat Allah itu mungkin awal-awal hari-hari pertama itu isinya hanyalah air mata, pertobatan, kehancuran hati. Itu gitu dulu. Dan sebelum doa bertobat dulu dari kekerasan hatinya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 4 ini dahsyat ya. Coba kita baca lagi ayat 4a. Hai kamu, menunjuk ke siapa saja. Orang-orang yang tidak setia. Kata orang yang tidak setia ini bahasa Indonesia itu santun sekali. Hai kamu orang yang tidak setia. Tahukah bahasa Inggrisnya, bahkan Yunaninya? You, bukan orang-orang yang tidak setia. Bahasa sesungguhnya begini, hai kamu pecina-pecina dan penyembah-penyembah berhala. Hey you, idolaters and adulterers. Lebih tepatnya itu maksudnya. Tapi bahasa Indonesianya dibikin orang-orang yang tidak setia pada umumnya. Bagus saling melengkapi. Santun sekali, mudah sekali untuk dicerna. Tetapi kasarnya itu tidak boleh dihilangkan. Hai kamu, pecina-pecina, penyembah-penyembah berhala. Tahukah kalau orang-orang yang suka bertengkar itu punya masalah serius? Masalahnya bukan perbedaan. Bukan sih. Kadang-kadang isunya itu sendiri bukan isunya. Kalau kita mau telusuri, buktinya nanti ujungnya, kepahitannya secara pribadi, itu isunya sudah nggak lagi relevan. Bukan itu lagi yang jadi duduk perkara. Masalah mereka akhirnya itu adalah hati. Jadi akar permasalahan mereka itu tidak bisa diselesaikan dengan menyelesaikan menyelesaikan isunya itu sendiri. Apa yang menjadi urusan di antara mereka itu nggak selesai. Itu selesai pun nggak selesai loh itu hati. Betul kan? Misalnya sudah ada rekonsiliasi, sudah ada misalnya kalau ini dalam dunia bisnis sudah ada perhitungan yang jelas, pembagian yang tegas, pisahnya baik-baik contohnya, tapi tetap benci adalah benci. Ternyata kita tahu masalah sesungguhnya bukan isu atau perkara itu. Jadi bukan apa yang mereka perkarakan itu yang merupakan duduk permasalahannya. Ternyata akar masalah mereka adalah hati yang salah. Ternyata itu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, yang berzina di hatimu, yang menyembah berhala di dalam jiwamu. Ternyata bukan, sekali lagi ya, apapun yang mereka debatkan, yang menjadi trigger pemicunya, itu bukan masalah sesungguhnya. Memang orangnya problema. Memang orangnya gitu. Jadi di hatinya ada zina. Di hadapan Allah. Di hatinya ada berhala. Berhala itu tiada lain adalah Tritunggal berhala itu adalah saya, aku, punyaku. Udah itu aja. Isinya itu aku melulu. Nah itu yang Tuhan tegaskan lewat firman ini. Hai kamu pezina. Hai kamu penyembah berhala. Jangan kira kalau persahabatanmu dengan dunia, kalau begitu terus cara hidupmu yang salah, kamu tidak lambat laun, cepat lambat bermusuhan dengan Allah. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Indahnya kekristenan itu bukan satu set peraturan agamawi, teori-teori. Tapi Roh Kudus ditaruh di dalam tubuh kita. Ditaruh di dalam hati, dalam perasaan, dalam pikiran kita. Roh itu ditempatkan di dalam sana dengan segala cemburunya. Berarti Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Berarti hati yang salah akan dituntun pada kebenaran. Akan dibenarkan sama Tuhan. Yang bengkok akan diluruskan. Kekristenan itu bukanlah suatu pelajaran.
tapi sesuatu yang ditelan dan mengubah kita dari dalam. Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Dan menuntun hati yang salah, yang kerap kali suka berantem sama orang itu dituntun, diubah menjadi hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Ayat 6, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah ini dia ternyata masalahnya orang yang suka berantem dengan sesama, yang hobinya bertengkar, itu adalah kecongkaan. Coba kalau kita sadar kita ini siapa, mawas diri kita ini orang berdosa, nggak mungkin kita tuh berani nuntut sesama kita itu seolah-olah kita adalah Tuhannya. Kalau kita itu tahu diri, tahu juga menempatkan dirinya di hadapan yang Maha Kuasa, nggak mungkin lah kita itu akan setega itu atau sejahat itu sama sesama. Nggak mungkin bahkan kita itu akan duduk di tahta pengadilan atas kehidupan orang lain. Baik mereka yang bersalah sama kita atau tidak. Tahukah bahwa masalah sesungguhnya orang yang suka bertengkar adalah kecongkaan di depan Tuhan. Dan Tuhan memperingatkan, Allah menentang orang yang congkak. Kata menentang di situ, Allah pergi berperang melawan orang yang sombong. Tuhan keluar untuk memerangi hidup orang yang tinggi hati. Gak enak udah. Itu berarti Tuhan sudah komitmen untuk menjatuhkan. Tuhan sudah komit untuk meruntuhkan hidupnya. Meskipun sekarang kelihatan berkat dulu, Allah tertawa terbahak-bahak di sorga melihat orang fasik bertahta. Mereka kira mereka bisa selama-lamanya ada di singgasana. Mazmur pasal 2. Dan Tuhan mengolok-olok mereka. Hati-hati kalau Tuhan sudah bangkit melawan kita, siapa bisa melepaskan kita? Kalau harimau, jikalau bukan harimau apa? Singa dari Yehuda. Kalau singa dari Yehuda itu sudah menerkammu, siapa yang bisa melepaskanmu? Tapi kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita. Jangan salah sisi ya. Sebab Allah paling benci yang namanya tinggi hati. Dan orang yang kerap kali berantem sama orang bertengkar melulu yang hobinya itu sebenarnya masalah sesungguhnya kata firman. Menurut wahyu firman ini, betapa indahnya, masalah sesungguhnya adalah orang itu sombong sekali. Orang-orang yang tukang benci, yang suka membenci sesamanya, suka jelek-jelekkan, suka jatuhkan, suka bunuh karakter orang lain. Itu orang ya di mata Tuhan ya. Apapun yang dia katakan itu tidak relevan bagi Tuhan. Tuhan tuh melihat hati kan. Manusia bisa terpancing apa yang keluar dari mulut kita. Karena manusia hanya melihat permukaan atau penampilan. Tapi Allah melihat hati. Bagi Tuhan, kamu bisa kritisi yang namanya selumbar di mata orang, balok di matamu sendiri nggak keluar-keluar. Tuhan tidak akan gubris apapun yang dia permasalahkan. Karena Tuhan lihat bahwa orang itu masalah. Orang itu sendiri bermasalah. Allah menentang orang yang congkak. Dan Tuhan berkata, kamu lebih baik kah? Kamu lebih hebat? Apa kamu lebih tulus? Kamu lebih bagus? Kamu lebih suci? Lebih kudus? Tuhan akan menentang orang itu mati-matian. Tapi orang yang rendah hati dikasihani. Ternyata kita tahu bahwa akar permasalahan tengkar itu adalah hati. Jadi kalau orang itu mau rendah hati, pasti ada penyelesaian. Termasuk jika penyelesaian itu satu sisi, pasti ada tutup bukunya, lalu Tuhan akan membuat pemisahan dan perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Nanti Tuhan akan tunjukkan penyertaan satu sisi, yang satu sisi lagi tidak akan melihat pembelaan Allah. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, berarti kerendahan hati itu menyelesaikan masalah. Bahkan ada janji bahwa mereka akan menerima kasih karunia, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan pada kita ayat 6a lebih besar daripada itu. Ada kasih. Tuhan itu sayang sama orang yang rendah hati. Ada karunia. Berarti ada gifts. Ada pemberian-pemberian. Ada berkat-berkat yang diberi. Ada favor-favor. Ada kemurahan-kemurahan hati yang diberikan yang orang itu seharusnya tidak layak menerimanya. Dan Tuhan menunjukkan perbedaan. Akan ada yang namanya perlakuan yang beda dari sorga.
Itu yang disebut karunia. Saya kasih bukan hanya 3 kali ini, saya beri 5. Supaya kita menjadi pembawa damai sejahtera. Supaya di antara kita yang selama ini Tom and Jerry berhenti lari-lari, ayo masuk hadirat Allah. Jangan hobi bertengkar lagi dan mulai hidup benar. Dan jadilah pembawa damai bagi sesama. Biar minimalkan konflik-konflik yang perlu terjadi, harus terjadi, silahkan terjadi. Tapi jangan cari. Dan yang sudah ada itu selesaikan dengan baik. Semoga 2 sisi. Satu sisi pun kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Tapi kalau tidak tergantung padamu saja, tapi pihak yang lain juga, paling tidak Anda menjaga hati benar, perkataan benar, hidupmu benar. Nanti kan Anda akan lihat perbedaan perlakuan. Tuhan akan menunjukkan bedanya orang benar dan orang fasik. Tuhan nanti akan benar-benar menyertai hidupmu. Nomor 1, keegoisan di hati menyebabkan orang berkelahi. Catat ini, suatu pewahyuan baru pada sudah lama di dalam Alkitab kita. Yakobus menjelaskan pertengkaran dan sengketa itu datangnya dari hawa nafsu di dalam hati kita. 2, orang yang berdoa tidak akan memulai pertengkaran. Nah, jadikan itu standar. Orang yang berdoa nggak akan cari gara-gara. Tapi kalau mereka yang dicari gara-gara, orang yang berdoa akan sanggup menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Selesai tidak selesai dengan orang itu, asal kita sudah lakukan tanggung jawab kita di sisi kita, itu selesai di mata Allah. Orang yang berdoa sekalipun dicari gara-gara, dia pasti bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Tapi kalau sana berdoa, kalau kita sungguh-sungguh mencari wajah Allah, nggak mungkinlah kitalah biang keroknya. Nggak mungkin kitalah sumber permasalahannya. 3, motivasi yang salah buat doa salah meminta. Nggak doa salah, tapi salah doa juga percuma. Doa itu biasanya salah karena salah permintaannya. Tapi lebih dulu karena salah motivasinya. Karena motivasinya udah salah, makanya dia mintanya nggak benar. Karena dia salah motivasinya, nggak pas gitu hatinya, nggak ngerti hati Allah. Makanya permintaannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaannya itu biasanya ngawur. Motivasi yang salah buat doa salah meminta. Itulah sebabnya saya ingatkan, orang yang bertengkar itu punya masalah rohani. Jangan tunggu sampai di taraf itu, baru cari Tuhan Yesus. Carilah Tuhan setiap hari. Bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar akan firman. Nanti kan sifat kita itu akan berubah. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat. Sehingga waktu kita doa pun ada tuntunan dan arah. Sehingga yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuatu yang keluar dari motivasi yang salah. Janganlah kita malas berdoa. Dan jangan juga kita salah berdoa. Hari ini kita diajari saat teduh bersama. Selalu mengutamakan hati Allah dalam segala sesuatu yang kita minta. Yang keempat, kerendahan hati menyelesaikan akar masalah. Ingat itu ya, itu dia. Kalau kita mau suatu masalah selesai antara suami istri dalam keluarga atau rumah tangga, dengan kerabat atau dengan rekan kerja, nggak bisa nggak. Ingredient bumbu ini harus ada. Apapun yang mau selesai dengan baik dan benar, harus ada yang rendah hati dulu. Harus ada yang memulai pembicaraan, buka pembicaraan, bahkan minta maaf dulu, say sorry. Meskipun mungkin tetap dua-dua ada kurang-kurangnya, tapi harus ada yang memecahkan esnya. Kerendahan hati itu selalu menyelesaikan sampai ke akar masalah. Isunya tetap harus diselesaikan secara profesional. Tetapi hati harus selesai dulu di dalam hadirat Allah. 5, orang yang mengalah, ini janji Tuhan buat kita tahun ini, orang yang mengalah dikasihi dan diberkati Allah. Itu yang disebut dengan kasih dan karunia. Yang ngalah itu akan punya porsi favor sendiri dari Yang Maha Kuasa. Orang yang mengalah dikasihi dan diberkati oleh Tuhan yang penuh dengan berkat-berkatnya. Haleluya. Mari kita sekarang sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, cek dan recheck hati kita. Mari kita bawa seluruh hidup kita di hadapannya.
Haleluya. Angkat tangan untuk menerima berkat dan doa ini biarkan mencurahkan sesuatu yang baru. Tuhan berkati umat-Mu di dalam segala alam rohani dalam Kristus. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap jemaat saat teduh bersama. Bawa damai, hidupmu semakin hari semakin diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.